sesungguhnya kalau membaca kronik-kronik yang lain itu airnya itu harus diambil dari Danau Segaran atau yang sekarang disebut Danau Trowulan. Itu untuk menyambungkan gitu ya, apa istilahnya, tali itu antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Nihan tapak kawali ya. Nusya mulia. Nah, nusya itu harus disatukan. Nusya itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu manusia. Di Sunda itu nusya. Aya manu ngeusi bagya kawali barina pake kerta benar pakeun najeur najuritan. Nah, ini piteket amanat ya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang situs Astana Gede Kawali dengan narasumber filolog dari Unpad, yaitu Dr. Andes Undang Ahmad Darsa. Di tengah lembah subur Ciamis berdiri gugusan batu tua bernama Astana Gede Kawali. Disinilah legenda dan sejarah menyatu. Bukan sekedar batu biasa, mereka berbicara membawa pesan dari abad ke-14. Tahun 1357 Masehi, catatan para raton dan cerita parahyangan menuturkan tragedi yang mengguncang dua kerajaan besar, Majapahit dan Sunda Galuh. Di alun-alun Bubat, Prabu Linggabuana gugur bersama putrinya Dyah Pitaloka Citra Resmi dalam peristiwa yang kini kita kenal sebagai Perang Bubat. Dari abu peristiwa ini lahirlah seorang anak muda, Niskala Wastu Kencana, pewaris tahta yang kelak menulis sejarah baru di Kawali. Situs Astana Gede di Kawali diyakini sebagai pusat pemerintahan Niskala Wastu Kencana. Namun lebih dari itu, beberapa lingga, batu nisan, dan struktur batu besar di situs ini menyimpan bukti arkeologis perabuan bangsawan Sunda. Beberapa di antaranya disebut Sang Hyang Lingga Hyang dan Sang Hyang Lingga Bimba. Diyakini sebagai tanda perabuan, tempat abu jasad bangsawan Sunda, termasuk kemungkinan Rahyang Linggabuana dan Dyah Pitaloka. Lingga Hyang bisa ditafsirkan sebagai lambang roh yang telah kembali ke kahyangan. Sementara, batu dengan air di atasnya dalam naskah Sunda kuno menandakan tempat perabuan perempuan suci. Saya tidak kurang begitu paham penomoran, tapi saya mengikuti penomoran dari para arkeolog. Ada prasasti 6 disebut. Ya, prasasti ini diberi cungkup ya di situ, berupa batu tegak atau menhir yang ditopang oleh sebuah batu dan pada permukaan altar menghadap ke selatan digores aksara dan bahasa Sunda kuno yang terdiri atas 2 baris. Redaksinya ya dipat dari kanan ke kiri berbunyi Sang Hyang Lingga Hyang. Kalau Sang Hyang tentu saja kan itu kata sandang untuk sesuatu tempat atau tokoh yang disegani. Berarti ya Lingga Hyang inilah yang menjadi subjek. Dalam kronik lain saya lupa menyebut namanya, ada urutan genealogi. Salah satunya menyebutkan, saya mulai saja ya dari Sang Hyang Lingga Hyang, maka mana Sang Hyang Lingga Wastu. Sang Hyang Lingga Wastu maka mana. Nah, dari kronik itu bisa ditarik semacam kesimpulan bahwa yang disebut Sang Hyang Lingga Hyang itu adalah ayahnya Lingga Wastu yang dikenal dengan Niskala Wastu Kancana. Ayahanda Lingga Hyang, ayahanda Niskala Wastu Kancana kita kenal ya, beliau yang gugur ketika terjadi peristiwa Bubat, yaitu nama aslinya Lingga Buana. Kenapa disebut Lingga Hyang? Karena sudah almarhum, sudah mendiang. Ini barangkali merupakan bukti yang menguatkan kenapa situs itu disebut Astana Gede. Di samping secara fisik ada astana yang gede, itu kan itu sudah muslim. Bukan makam secara lahiri raganya, tapi ini perabuannya. Nah, kemudian prasasti
yang disebut Prasasti 5. Tulisan di situ disebut Sang Hyang Lingga Bimba. Jadi tetenger. Ya, inilah tetenger atau apa? Batu nisan. Ini bisa ditafsirkan ini sebagai ibu suri atau permaisuri Lingga Hyang. Itu. Jadi dibawa diperabukan. Jadi inilah perabuannya. Lalu ada lagi batu tanpa tulisan, tapi di situ ada ya kotak berair segitiga. Nah, menurut kronik naskah ya itu harus dipandang atau menunjukkan itu juga perabuan, bukan perabuan ya Dyah Pitaloka itu. Tapi kenapa tidak ada tulisannya Sang Hyang Lingga Hyang atau Sang Hyang seperti Sang Hyang Lingga Bimba? Dalam tradisi Sunda kuno ya ada naskah yang menyebutkan ketika seorang putra mahkota atau petinggi-petinggi kerajaan lalu ada yang meninggal tapi belum berumah tangga, itu ada semacam pakem jangan ditulis namanya. Terus gimana untuk membedakan laki-laki perempuan? Nah, kalau laki-laki tidak ada apa-apanya, lingga saja. Itu salah satunya, tapi bukan semua lingga itu adalah tempat perabuan atau pemakaman. Nah, kalau perempuan itu harus ada air. Itu salah satunya. Ada naskah kronik saya. Perlu saya kuatkan bahwa air di situ sesungguhnya kalau membaca kronik-kronik yang lain itu airnya itu harus diambil dari Danau Segaran atau yang sekarang disebut Danau Trowulan. Itu untuk menyambungkan gitu ya. Apa istilahnya tali itu antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Itu tradisi gitu. Tapi entah sejak kapan itu putusnya ya kuat dugaan bahwa itulah perabuan Dyah Pitaloka atau Dewi Citra Resmi yang gugur di Bubat. Sekali lagi saya menyinggung gugur di Bubat bukan membangkitkan itu, jangan salah tafsir. Bubat itu bukan perang, peristiwa pernikahan, tapi terjadi ya di luar dugaan kan itu. Sekarang itu kan menjadi amunisi Sunda dengan Jawa itu bukan itu. Bujangga Manik ngalalar aing ka Bubat. Jadi Bubat itu ada. Bujangga Manik menyebut, penulis cerita Parahyangan tidak memperpanjang detail tentang itu ya peristiwa Bubat. Cuma ada memang Kinung Sudayana yang ditulis oleh Makawi Bali. Barangkali ini tujuannya bukan untuk propaganda juga, tapi untuk memberitahukan bahwa pernah ada kesalahpahaman. Itu jangan sampai terjadi, tapi orang-orang kadang-kadang berhentinya ketika peristiwa. Tragedi Bubat tercatat dalam Pararaton Kidung Sundayana dan disinggung dalam cerita Parahyangan pada abad ke-16. Namun di balik kisah itu, di antara versi yang diselimuti legenda, para filolog dan sejarawan Sunda modern mencoba membaca ulang jejak damai di balik peristiwa tersebut. Dalam tradisi lisan dan naskah Sunda kuno disebutkan bahwa setelah peristiwa Bubat berakhir, jasad Prabu Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka tidak dibiarkan tanpa penghormatan. Mereka diperabukan di Majapahit, dibakar secara terhormat menurut tata upacara raja. Abu dari perabuan itu kemudian dibawa kembali ke Kawali oleh utusan Majapahit. Tindakan ini merupakan tanda itikat baik Majapahit terhadap kerajaan Sunda, bahwa setelah darah tumpah, yang tersisa bukan kebencian melainkan penghormatan antar kerajaan. Dari duka Bubat, lahir tekad persaudaraan. Kronik tua menyebutkan teks-teks kemudian yang menggambarkan kebencian dan perpecahan antar suku sebenarnya muncul ratusan tahun sesudahnya. Tidak ada bukti arkeologis ataupun prasasti yang menunjukkan adanya dendam politik antara Sunda dan Majapahit. Bahkan sebaliknya, pembawaan Abu Raja Sunda ke Kawali merupakan bentuk rekonsiliasi budaya. Dalam cerita rakyat yang bertahan di Kawali, air dari Danau Segaran di Trowulan, tempat pemandian Raja Majapahit, dipercaya sering dibawa ke Kawali dan dituangkan ke atas batu suci sebagai simbol perdamaian. Air yang mengalir dari Majapahit ke Galuh, dari Jawa Timur ke Jawa Barat melambangkan aliran niat baik dan penyatuan kembali dua peradaban. Dari abu leluhur lahir amanat untuk damai dan makmur, dan di Kawali amanat itu diukir dalam batu. Nama Prabu Niskalawastu Kencana secara jelas disebutkan dalam beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kawali. Berdasarkan berbagai kronik Sunda kuno,
Antara lain Carita Parahyangan, beliau adalah putra dari Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda yang gugur dalam peristiwa Bubat pada tahun 1357 Masehi. Sebagaimana tercatat pula dalam Pararaton dari Jawa Timur. Dalam naskah-naskah tersebut juga disebutkan bahwa setelah peristiwa Bubat, pemerintahan Sunda untuk sementara waktu dijalankan oleh pamanda beliau, Rahyang Bunisora Suradipati. Selama kurang lebih 14 tahun sebelum tahta diserahkan kembali kepada Niskala Wastukancana. Kronik Sunda menggambarkan bahwa masa pemerintahan Niskala Wastukancana berlangsung sangat lama. Bahkan dalam tradisi disebut mencapai 140 tahun, yaitu sekitar 1375 sampai 1475 Masehi. Walaupun angka ini bersifat simbolik, ia menggambarkan lamanya masa stabilitas dan kemakmuran yang dinisbatkan kepada pemerintahan beliau. Nah, masa pemerintahan yang lama itu antara lain disebabkan perilakunya dan tindakannya yang baik, ya, seperti dikemukakan dalam Prasasti Kawali. Prasasti utama yang ditemukan di Astana Gede memuat amanat langsung dari Prabu Niskala Wastukancana. Prasasti ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana yang menekankan pada keadilan, kemakmuran rakyat, dan tanggung jawab moral. Pesan moral yang terkandung di dalamnya mencerminkan konsep pemerintahan Sunda yang berlandaskan keseimbangan atau kerta benar, ketentraman atau raharja, dan keberlanjutan atau hebel jaya di Buana. Di bagian belakang prasasti tersebut terdapat kalimat larangan. Pesan ini merupakan bentuk amanat moral yang menekankan pentingnya menjaga warisan leluhur, tidak bersikap congkak atau merusak peninggalan suci, serta menghormati jejak sejarah para pendahulu. Prasasti-prasasti lain di Komplek Astana Gede berisi pesan etika dan spiritual. Salah satunya memuat kearifan lokal Sunda kuno yang menentang sifat serakah atau botoh dan menegaskan nilai-nilai etika sosial yang tetap relevan hingga masa kini. Ada prasasti yang utama yaitu yang disebut Prasasti Kawali. Ini bunyinya, Nihan tapak kawali, ya. Nusia mulia. Nah, nusia itu harus disatukan. Nusia itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu manusia, di Sunda itu nusia gitu. Nah, nusia mulia, tapak bagya. Nah, Prabu Raja Wastu mangadeg di Kuta Kawali Numahayu. Nah, kadatuan Sura Wisesa. Jadi yang memperindah keraton. Jadi sudah ada ya keraton di situ, tapi diperindah gitu oleh jadi Numahayu ya di Kuta Kawali. Ya, kadaton Surawisesa namanya. Numarigi sakuliling dayeuh nu najur. Ya, sakala desa. Nah, lalu aya manu paderi pakeun nagawe rahayu, pakeun heubeul jaya di Buana. Nah, jadi ini sebuah amanat atau piteket dari Prabu Niskala Wastu. Masalahnya yang menjadi pertanyaan, apakah ketika prasasti ini Prabu Niskala Wastukancana masih belum wafat atau ya amanatnya dicatat? Nah, ini tentu saja perlu penelitian lebih lanjut, tapi paling tidak sebut saja ya ini kaitannya dengan eksistensi Prabu Niskala Wastukancana. Tidak akan ada yang misalkan menyatakan oh ini mencatat amanat dari Mendiang atau Rahyang. Saya masih percaya bahwa ini amanat langsung dari beliau ya. Jadi inilah jejak ya yang ada di Kawali ya, yaitu yang mulia ya, kira-kira Prabu Raja Wastu yang bertahta ya, di ibu kota Kawali ya, yang memperindah Mahayu ya, kedaton Surawisesa ya. Kemudian numarigi sakuliling dayeuh yang membuat parit ya, mungkin pertahanan ya sekeliling wilayah ya. Kemudian nunajer sakala desa yang ya menyuburkan seluruh wilayah pemukiman ya, pertanian itu ya untuk rakyat banyak begitu. Nah, lalu ada amanatnya kepada siapa yang datang ya,
aya manu panderi pakeun nagawe rahayu. Jadi untuk ya generasi berikutnya gitu. Ya sangkan mengerjakan sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu. Ya pakeun ya tenang, tentrem hidup di buana. Jadi ya sandang pangan tercukupi. Itulah jasa beliau memberikan catatan itu. Ada catatan di pinggirnya kan, itu tuh di baliknya. Ya haywa dipongah-pongah, haywa dicawuh-cawuh, bagia neker, bagia angger, bagia nincak, bagia rempag. Nah ini salah satu ultimatum agak kuat ya. Janganlah umpamanya tadi kan apa yang ya tapak lacak atau jejak itu dimusnahkan. Ya jangan ya semena-mena. Ya akan lebih mulia kalau tetap dihormati, dijaga, apalagi jangan sampai dirobohkan. Jadi jejak-jejak beliau itu, jejak-jejak pendahulu yang bagus itu harus dilanjutkan. Nah yang kedua terdiri atas berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi pendek-pendek. Aya manu ngeusi bagya kawali barina pake kerta benar pakeun najer najuritan. Nah ini piteket amanat ya untuk siapa saja yang ya kelak akan datang dan menghuni ya kemakmuran atau kebahagiaan di Kawali ya, harus ya berani menerapkan landasan kebenaran yaitu agar tempat ini bertahan. Pakai nak kereta benar, pakai najer, najuritan. Nah, juritan itu perjuangan, bukan semata-mata perang, karena hidup adalah perjuangan. Tentu saja sesuai dengan tuntunan-tuntunan ya yang diajarkan itu. Ada yang ini prasasti 6 itu. Waktu saya ke sana itu ya sekarang sudah kuning, dulu itu. Nah, prasasti ini tidak terpajang yang disebut prasasti 6 itu. Di situ ada lambang ya, jelas lambang yang sekarang dijadikan lambang Ciamis barangkali. Ya kira-kira begini bacaannya. Ini pertinggal nu atisti rasa. Aya manu ngeusi dayeuh, bae ulah botoh bisi kokoro. Nah, ini pertinggal nu atisti rasa. Nah, inilah amanat pertinggal. Atisti rasa yang sudah sempurna rasanya. Jadi berarti ya itu nu atisti rasa. Aya manu ngeusi dayeuh bagi siapapun yang menghunis ya kota ini atau tempat ini ya janganlah sekali-sekali serakah ya, karena akan menjadikan kokoro itu miskin. Nah apakah himbauan ini masih relevan dengan sekarang? Ya karena orang-orangnya botoh dalam Sunda kuno itu ya beda dengan di Jawa. Jadi serakah. Tapi di Jawa juga itu konotasinya negatif. Ya botoh itu. Di Sunda ya serakah. Jadi korupsi dan sebagainya itu kan mengakibatkan ya orang rea atau rakyat itu ya menjadi kokoro, miskin. Nah ini ya kearifan-kearifan lokal yang ditinggalkan tentu saja masih relevan. Bagaimana bila dibandingkan dengan prasasti batu tulis? Tua mana? Ya tentu saja ketika kita menyebut nama tokoh yaitu Niskala Wastukancana dengan prasasti batu tulis yang menyebut-nyebut Sri Baduga Maharaja itu, sekalipun yang menulisnya itu adalah putranya ya Prabu Surawisesa, tentu saja lebih tua ya prasasti di Astana Gede. Dari sisi aksara ya aksara Sunda kuno, tapi masih ada bunyi-bunyi unsur bahasa yang dilambangkan dengan aksara-aksara yang berat, ba misalkan. Nah karena ini paling tidak abad ke-14, kalau itu kan abad ke-15-16, jadi kira-kira ada perbedaan sedikit model. Kalau itu mah ejahan gitu. Berdasarkan kajian epigrafi, filologi, dan arkeologi, dapat disimpulkan bahwa prasasti di Astana Gede Kawali bukan sekedar artefak sejarah, melainkan juga dokumen etika politik dan spiritual dari masa keemasan kerajaan Sunda.
Prabu Niskalawastu Kancana tampil sebagai penguasa bijaksana yang menekankan keseimbangan, kemakmuran, dan moralitas sebagaimana tergambar dalam pesan-pesan yang diabadikan pada batu prasasti. Selain menjadi sumber sejarah mengenai kontinuitas kerajaan Sunda pasca bubar, kompleks Astana Gede juga menjadi simbol perdamaian antara Sunda dan Jawa sebagaimana tersirat dalam tradisi pengambilan air dari Danau Segaran. Lambang kasih yang tidak terputus antara dua kerajaan besar di Nusantara pada abad ke-14. Video ini masih akan berlanjut ke bagian 4 yang membahas soal sosok Dewa Indra yang menginspirasi simbol dalam prasasti. Dan ada bagian akhir yang membahas kalender Sunda yang berakhir di tahun 2086. Apakah ini sebuah ramalan akhir zaman? Saksikan selengkapnya hanya di channel Angelic Faulina. Jadi akang jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Faulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.